Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Gumaytech. Kali ini kami akan membagikan ini servisan, tapi nggak solvat servisannya, tipenya Asus E203 mAh. Tampilan mobonya seperti ini. Ini notebook ya, yang 11,6 inch. Nah, ini dia teman-teman, tipe laptopnya. Kerusakan dari laptop ini yaitu no display, jadi dia nggak tampil. Jadi kalau kita colokkan charger nggak tampil, ampernya standar, ampernya masih masuk dalam kategori normal ya, masih 0,3 0,4 ampere, kisaran 400 mAh itu masih masuk normal. Tapi nggak ada kedipan sama sekali di layar, jadi dia nggak hidup dan tidak hidup, maksudnya nggak display. Jadi laptopnya ini nggak display. Ini kode mobonya E203 mAh revisi 2.0. Kalau sebelum dari tipe ini kita tahu bahwa ada E203NA HNA ya. Kalau ini yang MA. Nah, jadi di sini kami share buat teman-teman. Yang pertama yang mau di share, jadi yang pertama buat tipe seperti E203 baik NAH atau E203 MAH. Untuk tipe laptop ini biasa bermasalah no display atau mati total. Mati total itu nggak ada indikator, sebenarnya bukan mati total, no display. Indikator nggak ada, ampernya bergerak sampai 100 mA, tapi nggak hidup di switch, nggak respon. Sebenarnya powernya berjalan atau terdistribusi secara normal, tetapi ampere menunjukkan 0,1 ampere, kisaran 100 mA. Tapi di switch nggak ada respon. Itu sebenarnya seperti no display. No display. Jadi sebenarnya dia itu hidup, kita switch, laptopnya itu respon, tapi indikatornya nggak nyala. Jadi masuk kategori no display ya. No display bisa, no switch bisa, nggak masalah kita mau kategorikan apa, yang penting kita tahu bahwa rusaknya itu seperti itu. Nah, kalau teman-teman dapat yang hal seperti itu, biasanya itu kerusakannya ialah di biosnya. Jadi kita flash bios. Tapi ada kendala teman-teman, beberapa kali ditemukan dan di grup-grup juga, itu sudah di flash biosnya tapi HDD-nya nggak detect, ataupun touchpad nggak fungsi, dan HDD touchpadnya bisa juga, pernah juga, tapi yang seringnya HDD-nya nggak fungsi. Harddisknya itu di sini soketnya. Nah, jadi walaupun BIOS, kalau kita filenya beda, itu bisa membuat nggak detect, dan bisa juga membuat perangkat-perangkat lain itu nggak connect atau bermasalah. Nah, jadi itu share yang pertama. Pada saat itu kami mengatasinya dengan selain kita flash main BIOS, kita flash juga EC BIOS-nya, pakai SPOD, kita flash, ternyata baru bisa hidup normal, semua perangkatnya berfungsi. Dan kadang kendalanya kalau tipenya original, Windows menggunakan Windows 10 original, kita harus edit SN-nya dulu. Jadi kita edit BIOS-nya yang normal sama yang tidak. Jadi di input lagi SN-nya sehingga bisa terbaca laptopnya tetap original. Itu berlaku juga untuk laptop-laptop yang lain pada saat kita melakukan flash BIOS. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini kami melakukan eksekusi terlalu cepat. Jadi kita sudah flash BIOS berkali-kali, nggak tampil, no display, nggak ada respon di layar. Karena fokusnya kebiasaan rusaknya di BIOS, maka kita flash berkali-kali tetap enggak. Akhirnya kita cek kondisi fisik secara visual,
secara visual kondisi mobonya, kondisi sekitaran ini. Nah, di bagian-bagian sini ini banyak ini ya teman-teman, banyak bekas karat korosi seperti habis ketumpahan cairan. Kemudian kita ukur tiap PL di sini. Tiap PL ini sebagai indikasi output supply tegangan ke sistemnya. Kita ukur, ternyata impedansinya, resistansinya rendah. Oke, resistansinya rendah sekali, 0 ohm. Jadi kerusakannya, setelah kita lihat dari board view-nya, ini nggak ada skema ya Asus ini. Setelah dilihat supply ke chip, nah ini yang konslet, yang ini juga konslet, dua ini atau yang sebelah sini ya. Yang jelas ada 2 PL di sini yang jalur outnya bermasalah atau resistansinya rendah atau konslet. Nah, di sini kami mau infoin buat teman-teman bahwa tetap walaupun kita melakukan kebiasaan misalkan no display, no switch, nggak hidup, BIOSnya bermasalah, kita eksekusi itu, tetap kita harus ngikutin SOP atau terserah kita mau bilang apa, atau urutan kerja yang membuat kita mempercepat proses pengerjaan. Kalau kayak gini jadinya buang waktu. Kalau di awal kita sudah mengukur resistansinya, kita tahu sini bermasalah, kita buka board view ternyata bermasalah, ya kita tinggal eksekusi yang lain, atau kita cek chipnya. Kalau mau customer melakukan pergantian, kita bisa lanjutkan dan sebagainya. Jadi kerusakannya di chipnya ini, entah itu karena korosi atau ketumpahan cairan tadi dan sebagainya, karena banyak bekasnya di sini ya. Nggak bisa dipungkiri lagi bahwa ini bekas ketumpahan cairan. Fotonya kurang jelas, tapi di videonya tadi ada, di video di sini ada. Oke, jadi yang ini kerusakannya di sini. Ini tipenya test pitch-nya SR3S1. Ini kalau nggak salah N4000 deh. Ini Intel Celeron ya. Jadi ini bermasalah, ini BIOSnya di flash berkali-kali, nggak juga sampai bengkok kakinya. Tegangannya 1,8 volt ya, VCC-nya. Nah, jadi kerusakannya di bagian sini. Jadi kita tinggal bersihkan habis kerjaan kita, kemudian informasikan sama customer, karena datangnya kondisinya begini. Kalau kondisinya dari awal itu biasanya kita kan ngikutin prosedur, kita lihat visual dulu. Kalau cuma datang terbuka seperti ini, mobonya datang, kita langsung eksekusi. Jadi hal yang buat teman-teman tipenya biasa BIOS, kadang beberapa perangkat ya bermasalah seperti harddisk nggak detek, itu karena BIOSnya. Jadi flash EC pernah solved. Kemudian yang kedua, SOP urutan, jangan terburu-buru. Nah, ini kami juga salah eksekusinya, terlalu cepat karena waktu dan ada servisan yang menumpuk dan kerjaan-kerjaan lain juga, jadi terlalu cepat eksekusi. Ini share, mudah-mudahan ini memberikan manfaat, wawasan, dan kita saling berbagi buat teman-teman yang dapat servisan yang sama. Kita kalau untuk tipe ini E203 ini kadang harddisk nggak detect, no display, sudah plus BIOS, itu biasanya BIOSnya main BIOS atau EC BIOS. Kemudian jangan langsung eksekusi BIOS, jangan lupa ikutin urutan prosedur kerjaan kita, entah kita ngukur PL dulu atau ngukur dan sebagainya. Karena kalau kita, walaupun kita nggak bisa sih ngikutin secara detail, jadi kalau servis itu skema misalkan ada berapa puluh halaman, misalkan ada belasan halaman, nggak mungkin kan kita cek semuanya ya, sebulan juga nggak selesai. Jadi kita ukur yang penting-pentingnya aja dulu untuk kita eksekusi. Karena hal yang pertama setelah kita tahu kerusakan, misalkan kerusakan mati total, kemudian kita cari tahu yang buat mati total itu apa. Nah, itu kan diurut ke belakang, misal 3 volt nggak keluar, ternyata AC yang ngatur apa, kemudian cek outputnya konslet apa enggak, jalur VS nya gimana, kemudian mundur ke belakang, begitu teman-teman. Oke, terima kasih, ini sekedar berbagi dari pemula buat teman-teman.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.